Sebelum lanjut episode 37-39 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Bos City Square. Episode 37. Wilbur berjalan dengan bangga dan berseru, "Ayah." Ini mengejutkan para penjual di toko. Orang yang dia panggil sebenarnya adalah bos dari City Square, Harold Wendell. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya? Kepedihan di hati mereka meningkat. Mereka hanya tidak percaya bahwa Charlotte sangat beruntung. Harold berjalan ke toko, melihat putranya dan mengerutkan kening. Dia tahu orang seperti apa putranya, sombong dan suka pamer. Mobil seperti apa yang ingin dia beli. Dia menghela nafas. Bukannya dia tidak rela membelikan mobil untuk anaknya, tapi dia tahu bahwa Wilbur sudah memiliki beberapa mobil dan mobil sport yang harganya hampir $8 juta. Dia baru saja membeli Porsche Cayenne, tetapi sekarang dia ingin membeli mobil lagi. Itu bahkan tidak lama setelah dia membeli Cayenne. Sejujurnya, dia tidak ingin berjanji pada putranya kemarin. Namun, dia berhasil menjual kotaknya dan mendapatkan $500 juta sekaligus, serta bertemu orang itu. Dia berpikir untuk memperlakukannya sebagai perayaan untuk dirinya sendiri karena dia dalam suasana hati yang baik. Tetapi melihat ekspresi putranya sekarang, dia sedikit menyesali keputusannya. "Ayah, aku tertarik pada BMW seri 7, bisakah kamu membelinya untukku?" Wilbur sengaja menaikkan volume suaranya agar orang lain bisa mendengarnya. Harold memelototinya. Bajingan kecil ini membuatnya sulit untuk menolak permintaannya. Wilbur terkekeh dan menarik ayahnya ke arahnya, berkata sambil berjalan menuju mobil, "Ayah, saya pikir Anda harus mengganti mobil Anda juga. Sudah bertahun-tahun, dan itu tidak cukup baik untuk status Anda. Mengapa kita tidak memesan 2 hari ini?" Dia masih mempertahankan volume yang keras, yang mengejutkan beberapa tenaga penjualan di sana. Mata mereka terbakar karena iri ketika mereka melihat Charlotte. Dia sangat beruntung. Sanjungan ini tepat di depan Harold, dan dia cukup nyaman dengan itu. Sebenarnya, Harold sudah merasa ingin mengganti mobilnya. Bagaimanapun, dia mendapatkan $500 juta kemarin dan ingin menghadiahi dirinya sendiri. Selain itu, dia memang membutuhkan mobil ganti karena mobil yang dia kendarai sekarang memang tidak sesuai dengan identitasnya. Dia lebih yakin setelah mendengar apa yang dikatakan putranya. Dia tertarik dengan penampilan BMW seri 7 di depannya, dan matanya tertuju padanya. Begitu terpaku, sehingga dia tidak memperhatikan Richard Cannon yang berdiri dan memandangnya dari samping sama sekali. "Ayah, masuk dan lihat, kamu bisa merasakan kualitasnya dengan tanganmu sendiri." Wilbur membuka pintu dan Harold masuk. Dia tergoda karena memang rasanya luar biasa. Melihat ekspresi ayahnya, Wilbur diam-diam senang. Kesepakatan itu dilakukan. "Hehe, beli 2 mobil sekaligus. Mari kita lihat betapa malunya kamu." Wilbur melirik Richard dengan puas, hatinya penuh kegembiraan dan kepuasan. "Promosikan dengan baik kepada ayahku," Wilbur berkata kepada Charlotte. Charlotte secara alami mengangguk, lalu masuk ke mobil dengan anggun dan mulai memperkenalkan berbagai spesifikasi dan fungsi mobil. Harold sudah tertarik dengan mobil itu begitu dia masuk. Dengan bujukan Charlotte, dia bahkan terpikat untuk membeli mobil itu. "Bagaimana? Anda membeli 911 dan saya membeli 2 BMW seri 7, yang lebih mahal $1 juta dari milik Anda." Wilbur menyeringai ketika dia dengan bangga mengumumkan kepada Richard. "Iya, itu jauh lebih mahal." Richard setuju. "Betul. Cuma sedikit mahal sih, $5 juta itu tidak seberapa. Yang penting kita harus suka untuk membelinya. Selain itu, hal-hal baik perlu dilakukan berpasangan. Beli 2 sekaligus, apa tujuannya jika hanya 1? Wilbur berkata dengan senyum bangga. Dia senang. Jadi bagaimana jika Richard bisa menghabiskan $4 juta? Wilbur berhasil menghabiskan $1 juta lebih banyak darinya sekarang. Sekarang, siapa yang lebih kaya? Richard sekali lagi tersenyum tipis. Wilbur penasaran tapi masih penuh dengan dirinya sendiri. Apa yang ditertawakan oleh Richard? Oh, dia pasti merasa sangat malu sekarang. Apa yang menyenangkan? Wilbur berjalan ke samping mobil dan mencibir, "Ayah, ayo pesan hari ini. Mobil ini sangat cocok untuk kalibermu. Mobil ini tidak buruk. Oke, ayo pesan 2. Harold mengumumkan dengan puas. "Terima kasih ayah." Wilbur hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Charlotte dengan tergesa-gesa,
bawa kami untuk menyelesaikan prosedurnya. Ya, tolong tunggu sebentar. Charlotte keluar dari mobil dengan terkejut, mengangguk penuh terima kasih kepada Richard, dan kemudian masuk untuk membawa dokumen yang diperlukan. Ayah, hanya orang-orang dari status kita yang bisa mengendarai mobil ini. Selain itu, tidak ada yang layak mengendarai mobil ini bahkan jika mereka membelinya. Wilbur mencoba untuk diam-diam mengarahkan penghinaan ke Richard. Menurutmu siapa yang tidak layak mengemudikan ini? Harold menyentuh kemudi dan bertanya tanpa sadar. Yah, beberapa orang. Wilbur menunjuk Richard secara langsung dan berkata, Ayah, lihat, dia juga membeli mobil ini, tapi kurasa mobil ini tidak layak untuknya. Hanya orang-orang dengan kekayaan bersihmu yang layak mendapatkan mobil semacam ini. Bahkan jika mereka membeli mobil, mereka akan membutuhkan status dan posisi untuk menggunakan mobil secara maksimal. Harold tersenyum, putranya memang pandai menyanjungnya. Nah, mari kita lihat siapa lagi yang membeli mobil ini. Dia menarik tangannya dari kemudi dan melihat keluar jendela mobil, langsung terpana ketika dia melihat orang itu. Ayah, itu dia. Dia juga membeli mobil yang sama dengan kita. Bahkan dengan mobil yang sama, dia tidak akan pernah bisa menampilkan keindahan mobil secara maksimal. Orang-orang seperti mereka berbeda dari kita, benarkah mereka? Berpikir bahwa dengan mengendarai mobil yang sama dengan kita, mereka akan diletakkan di atas alas. Wilbur mencibir. Begitu dia dengan bangga menoleh untuk terus menghina Richard, sebuah tamparan dilemparkan ke arahnya. Tamparan itu bergema di seluruh aula, memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu yang salah. Semua tenaga penjualan berhenti dan tanpa sadar datang. Apa yang sudah terjadi? Wilbur tercengang dan dia memegang pipinya yang bengkak dengan telapak tangannya, menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah, kami mengobrol dengan baik. Kenapa kamu memukulku? Bajingan, keluar dari mobil sekarang. Harold mengutuk dan menyeret Wilbur keluar dari mobil. Wilbur bahkan lebih bingung. Dia merasa malu karena dia tampaknya menjadi sasaran tawa semua orang dan bertanya dengan menyedihkan, Ayah, apa yang kamu lakukan? Sudah berapa kali aku bilang? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu hanya mengabaikan apa yang aku katakan, bukan? Harold marah. Tidak, aku. Wilbur mencoba menyangkalnya dengan menggelengkan kepalanya, pura-pura tidak tahu. Harold sangat marah sehingga dia menamparkan Wilbur lagi, dan Wilbur terpaksa duduk berlutut di tanah. Tunggu apa lagi? Bangun dan minta maaf. Harold sangat marah, suasana hatinya yang baik dari tadi benar-benar hancur berkeping-keping. Dia tidak percaya bahwa putranya yang tidak berguna benar-benar mengatakan bahwa Richard, yang telah memanggilnya secara langsung, tidak pantas mengendarai BMW seri 7. Seseorang yang mampu mentransfer 500 juta dolar dalam satu kesempatan tidak pantas mengendarai BMW seri 7. Harold marah karena marah. Karena Richard mengenal orang itu, dia bisa mengendarai Rolls. Karena Richard mengenal orang itu, dia bisa mengendarai Rolls-Royce versi custom made dan Harold bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Jika Richard tidak memenuhi syarat untuk mengemudikan mobil, itu tidak akan membuatnya lebih memenuhi syarat untuk melakukannya juga. Ayah, kamu sudah tua dan bingung, bukan? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Wilbur bingung, marah dan malu. Cek. Harold menendangnya, dan Wilbur sekali lagi jatuh ke tanah sambil menangis. Maaf, Tuan Muda Richard. Harold berjalan ke arah Richard dengan senyum minta maaf di wajahnya, merasa sangat gugup di dalam. Apakah Richard akan menelepon orang itu dan memberitahunya? Dia akan benar-benar hancur jika orang itu marah padanya. Karena $1 miliar bukanlah apa-apa di depan orang itu, mereka dapat dengan mudah mengirimnya ke kedalaman keputusasaan hanya dalam sekejap mata. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Penjual lainnya terkejut. Bagaimana mungkin pemilik alun-alun kota memanggilnya Tuan Muda? Ini. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak apa-apa, itu hanya membeli mobil. Barang bagus datang berpasangan, jadi bagus untuk membeli dua. Kata Richard. Tidak, tidak, aku tidak akan membelinya. Tidak apa-apa. Harold dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia berani mengendarai mobil yang sama dengan Richard sekarang setelah dia tahu bahwa Richard juga mengendarai BMW seri 7? Bukankah itu berarti dia akan sejajar dengan Richard? Dia tidak akan pernah berani berpikir atau melakukannya. Lanjutkan saja. Richard hanya tersenyum padanya dengan ketakutan. Harold menggelengkan kepalanya. Ayah. Wilbur cemas.
Dia sudah memesan jadi mengapa mereka tidak membelinya? Apa yang sedang terjadi? Siapa pria ini? Dan mengapa dia menjadi tuan muda? Apa-apaan? Bajingan. Status kita tidak layak untuk mobil ini. Harold memelototi putranya dengan marah. Ayah, apa maksudmu? Kami baru saja memesan mobil. Kesepakatannya sudah selesai. Wilbur benar-benar merasa malu. Bukan saja dia ditampar oleh ayahnya di depan umum, tetapi sekarang ayahnya menarik kembali kata-katanya. Dia akan menjadi bahan tertawaan kota karena Richard. Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Ini hanya lebih dari 5 juta dolar. Bukankah kamu mendapat 500 juta dolar kemarin? Titik petik 2. Sebelum Wilbur bisa menyelesaikan kalimatnya, Harold dengan marah menamparnya lagi. Sebuah tamparan keras bisa terdengar lagi. Kali ini, Wilbur jatuh lebih dulu ke tanah. Bajingan, tidak ada gunanya memamerkan kepada orang yang ibunya memberinya 500 juta dolar untuk alun-alun. Harold ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Ayah, tolong jangan pukul aku. Mobil-mobilnya sudah dipesan, jadi kamu harus membelinya hari ini. Wilbur juga marah. Setelah ditampar beberapa kali, dia merasa lebih masuk akal baginya untuk merasa dirugikan. Persetan untuk membelinya. Aku tidak akan membelinya. Harold menggelengkan kepalanya dan berkata, keluar dari sini. Wilbur bangkit dari tanah dan cemberut sedih. Ayah, siapa dia? Kenapa dia hanya layak mendapatkan mobil ini? Harold marah dan tidak bisa berkata-kata pada putranya. Itu bukan pertanyaan apakah Richard memenuhi syarat untuk mengendarai mobil 50 juta dolar, itu karena dia tidak menonjolkan diri. Kau ingin bicara lagi? Apa kau tidak ingin membeli mobil? Oke, Pramuniaga. Harold berteriak memanggil Charlotte, yang berlari dengan wajah bingung. Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kami tidak menginginkan mobil ini lagi. Beri saya mobil termurah yang Anda miliki di sini, saya akan memesannya. Kata Harold. Ayah, aku tidak mau. Wilbur menggelengkan kepalanya dengan marah. Harold tidak bisa menahan diri dan menamparkan putranya sekali lagi. Kamu masih menginginkan mobil yang sama dengan Tuan Muda Richard. Bermimpilah. Kamu hanya layak mendapatkan mobil termurah. Merasa malu. Episode 38. Mendengar kata-kata ayahnya di depan umum, Wilbur merasa semakin malu. Dia mengertakkan gigi dan berdiri dengan marah. Ayah, kamu sudah keterlaluan hari ini. Dia memelototi Richard dengan kebencian, berbalik dan pergi. Bajingan, jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, aku akan menyangkalmu. Harold sangat marah sehingga dia membentak dan menyerang putranya. Dia terus mengamati ekspresi Richard untuk melihat apakah dia marah atau tidak. Apakah dia akan memanggil orang itu jika dia? Wilbur berhenti di jalurnya dan berbalik dengan marah. Ayah, siapa dia? Beraninya kau memanggilnya Tuan Muda. Ini membuatku muak. Keluarga kami memiliki lebih dari 1 miliar dolar. Mengapa kami harus memanggilnya Tuan Muda? Harold kesal sekaligus marah. Memang, 1 miliar dolar adalah uang yang banyak, tetapi hanya setetes di lautan di mata orang itu. Bagaimana mungkin putranya masih pamer? Dia menahan keinginannya untuk memukuli putranya yang nakal sampai mati. Dengar baik-baik, aku memanggilnya Tuan Muda karena kita. Lupakan. Richard datang dan menyela Harold. Kamu, diam. Ayah, lanjutkan, apa yang kita lakukan? Dan apa hubungannya dengan dia? Wilbur memelototi Richard dan bertanya. Harold ingin berkata, bajingan, alun-alun kita diambil alih olehnya, dan dia bahkan mengenal orang itu. 1 miliar dolar keluarga kami tidak ada artinya di matanya. Anda hanya bisa mengatakan begitu banyak karena dia mengizinkan Anda. Jika saya tidak memanggilnya Tuan Muda, lalu bagaimana saya harus memanggilnya? Namun, Richard sudah mengatakan tadi malam bahwa dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Jika dia mengatakannya sekarang, dengan mulut seperti mulut putranya, semua orang akan tahu dalam waktu 1 jam. Bukankah itu akan lebih menyinggung Richard? Namun, mengetahui Richard, Harold menghela nafas dan berkata, tidak ada. Wilbur mengerutkan kening. Meskipun dia masih kesal, karena ayahnya telah mengambil langkah mundur, dia masih berjalan ke arahnya. Lagi pula, ayahnya tidak akan begitu menghormati orang biasa. Apakah Richard Cannon benar-benar lebih kaya dari keluarganya, dan memiliki lebih banyak uang? Apakah itu sebabnya ayahnya memanggilnya Tuan Muda? Wilbur meragukannya karena Richard benar-benar tidak terlihat seperti itu. Ayah, aku tidak ingin mobil termurah.
Wilbur mencoba berunding dengan ayahnya. Apa yang masih kamu bicarakan? Jika Tuan Muda Kenon mengendarai mobil itu, kamu harus mengendarai yang termurah. Apakah kamu mendengarku? Kata-kata Harold tidak bergerak sama sekali. Wilbur hendak membalas, tetapi ketika dia melihat ayahnya mengangkat tangannya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu berani tidak sopan kepada Tuan Muda Richard, aku akan langsung menolakmu. Harold mengancam dengan dingin. Ayah, jangan pukul aku. Aku akan mengingatnya. Kata Wilbur terburu-buru. Mendengar ini, Harold menghela nafas lega. Direktur Wendell, apakah Anda yakin ingin yang termurah? Charlotte mengkonfirmasi sekali lagi. Ya, berapa yang paling murah? Harold mengangguk sebagai jawaban. Kami mendapat diskon untuk BMW 1 seri. Harganya total kurang dari $200.000, tetapi memiliki spesifikasi terendah. Kata Charlotte. Oke, saya ambil satu. Ini kartu kredit saya. Harold mengeluarkan kartu kredit dan memberikannya kepada Charlotte untuk melanjutkan dengan dokumen. Namun, dia ingat bahwa dia sudah membayar deposit kemarin, jadi dia memberitahunya tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Harold menjadi lebih marah. Apakah putranya yang tidak berguna benar-benar mencoba bersaing dengan Richard dalam membeli mobil? Harold benar-benar ingin memberikan tendangan yang bagus untuk putranya. Dia meletakkan kartu itu. Ekspresi Wilbur rumit. Dia berpikir bahwa dia akan mengendarai BMW seri 7, tetapi sekarang dia diturunkan ke seri BMW 1. Ini benar-benar tidak adil. Tuan Muda Richard, apakah Anda ingin makan malam bersama kami? Harold diundang. Tidak perlu untuk itu. Aku sudah membuat janji malam ini. Richard melirik Charlotte, yang berdiri di kejauhan. Charlotte menoleh dan terkejut. Dia masih ingat. Haruskah dia membalasnya hari ini? Meskipun mereka tidak memesan 2 mobil BMW seri 7 hari ini, tetapi setidaknya dia masih memiliki beberapa komisi karena dia masih berhasil membuat beberapa kesepakatan. Baik. Harold sedikit kesal karena dia tidak bisa makan dengan Richard malam ini. Dia agak gelisah. Apakah Richard masih marah padanya? Charlotte menyelesaikan dokumen dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan uang ekstra kepada Wilbur dan memintanya untuk datang dan mengambil mobil lusa. Tuan Muda Richard, kita akan kembali dulu. Harold berkata dengan sopan. Oke. Richard melirik Wilbur untuk terakhir kalinya dan membuat isyarat untuk menelepon. Wilbur mengangguk sebagai tanda memahami apa yang coba dikatakan Richard. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk membantu Richard. Kemudian, Harold menyeret Wilbur keluar toko. Wilbur menatap Richard untuk terakhir kalinya dengan rumit. Saat mereka berdua berjalan keluar, Wilbur mau tidak mau bertanya, Ayah, siapa orang itu? Aku memeriksa dan tidak ada orang seperti itu dalam daftar orang kaya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Tentu saja, dia tidak akan masuk dalam daftar orang kaya. Dia berasal dari keluarga super kaya. Harold langsung mengungkapkan. Ini mengejutkan Wilbur. Keluarga super kaya. Bukankah itu berarti dia jauh lebih kaya daripada keluarganya sendiri? Dia merasa malu ketika memikirkan fakta bahwa dia bersaing dengan keluarga super kaya. Ayah, siapa orang tuanya? Wilbur terus bertanya sambil mengejar ayahnya. Aku tidak tahu, tapi dia tahu orang Logan itu. Harold merendahkan suaranya dan memberitahunya nama lengkap orang itu. Wilbur membeku di tempatnya, seperti disambar petir. Dia gemetar dan berkeringat dingin. Terima kasih. Charlotte berbisik. Tatapan iri di mata rekan kerja membuatnya sangat bahagia. Bulan ini, dia pasti akan mendapat bonus lagi. Sudah hampir waktunya bagimu untuk pulang kerja. Ayo pergi makan malam. Aku bilang aku akan mentraktirmu makan malam kemarin, ingat. Kata Richard. Oke, biarkan aku memberitahu manajer. Charlotte tersipu dan pergi untuk meminta manajer untuk melepaskannya lebih awal karena ini belum waktunya untuk pulang kerja. Sebelum dia bahkan bisa memberitahu manajer tentang keadaannya, manajer itu melambaikan tangannya dan memecatnya. Jaga dia baik-baik. Dia akan menjadi pelanggan besarmu di masa depan. Dia telah menyaksikan semuanya sekarang. Terakhir kali, Richard sudah mengejutkannya. Namun hari ini, dia benar-benar terkejut dengan apapun yang telah dilakukan Richard. Siapa orang ini untuk bos City Square yang bahkan memanggilnya sebagai Tuan Muda? Oke. Charlotte pergi ke ruang tunggu untuk berganti pakaian biasa. Dia berpakaian santai hari ini, hanya dengan celana pendek dan t-shirt polos.
Dia melihat dirinya di cermin dan puas dengan pakaiannya meskipun terlihat sangat normal. Apakah Richard Cannon akan menyukai mereka? Jantung Charlotte berdegup kencang. Yah, itu semua atau tidak sama sekali. Richard sudah menunggu di dalam mobil ketika dia melihat Charlotte keluar. Kedua kakinya ramping dan menarik. Tidak berbohong, Charlotte memiliki sosok yang sangat menakjubkan, meskipun tidak terlalu berlekuk, tetapi dia masih cukup langsing dan cantik. Dia memiliki sosok yang kontras jika dibandingkan dengan Gracia Jordan. Gracia tampak seperti tipe gadis yang terlihat langsing pada awalnya, tetapi sebenarnya memiliki bentuk tubuh yang melengkung. Membandingkan mereka berdua, Richard masih merasa bahwa sosok Gracia lebih baik. Pada akhirnya, Charlotte tidak seburuk itu, hanya saja penampilannya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Gracia. Charlotte membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Mau makan apa? Richard bertanya karena dia juga lapar. Terserah kamu, kata Charlotte. Oke. Richard pergi. Apa yang akan mereka makan saat itu? Di jalan, dia melihat sebuah restoran yang terlihat cukup rapi di pinggir jalan, dan bertanya apakah tempat itu terlihat bagus untuk dimakan di sana. Charlotte sangat pemalu, apakah mereka akan makan bersama? Yah, terserah kamu. Charlotte melirik Richard secara diam-diam. Dia terobsesi dengan ketampanan, dan dia memperhatikan bahwa fitur wajah Richard menunjukkan bahwa ibu dan ayahnya berbeda kebangsaan. Auranya karismatik dan menarik. Richard akan melakukan sesuatu padanya hari ini, dia tahu bahwa dia tidak akan mendorongnya pergi. Faktanya, dia benar-benar menantikan dia melakukan sesuatu padanya. Richard mengemudikan mobil ke dalam tempat parkir. Memang, mengendarai mobil mewah membuat orang mendapatkan perlakuan istimewa. Ketika satpam melihatnya, dia langsung memimpin jalan dengan hormat sampai Richard memarkir mobilnya. Charlotte memperhatikan bahwa ada kamar kecil tidak jauh dan memberikan alasan bahwa dia harus pergi ke kamar kecil. Richard setuju dan menunggunya di tempat yang sama. Sebenarnya, dia pergi untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan jika mereka ingin melakukan sesuatu malam ini. Dia melihat bahwa Richard tidak memilikinya di mobilnya. Karena dia tidak memakainya juga, apa yang akan dia lakukan jika Richard memutuskan untuk melakukannya di dalam mobil? Ada kebutuhan untuk mempersiapkan beberapa tindakan perlindungan terlebih dahulu. Jika tidak, Richard akan kehilangan minat dengan cepat, dan itu tidak mungkin terjadi. Richard hanya menunggu di tempat yang sama, tidak banyak berpikir karena dia hanya di sini untuk makan malam. Dia memperhatikan bahwa desain restoran ini cukup bagus, tetapi juga memikirkan bagaimana mengelola alun-alun dengan baik. Bagaimanapun, dia sudah mengambil alih alun-alun. Dia harus serius menangani bisnis dengan baik agar tidak mengecewakan ibunya. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa waktu. Setelah menunggu beberapa saat, Charlotte berlari ke arahnya dan berkata, "Ayo pergi." Oke, kalau begitu ayo masuk. Richard membawa Charlotte masuk. Dia tanpa sadar menatap Richard dengan gugup. Dia tidak tahu ukuran mana yang harus dibeli, jadi dia membeli yang besar. Semua pria akan bangga mendapatkan ini, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia memerah. Apakah dia menjadi gila dengan nafsu? Para pelayan di dalam segera menyambut mereka, tetapi setelah Richard dan Charlotte masuk ke dalam, mereka tidak menyadari seseorang baru saja lewat dan mengenali Richard. Ya, sahabatnya Moon Cherise dan pacarnya yang terakhir kali diundang Lara. Lara akan menipu Richard untuk mengobati mereka sebelumnya, tapi... Apakah aku salah melihatnya? Orang itu adalah Richard Cannon yang terakhir kali tidak membayar makanannya, kan? Beraninya dia keluar untuk makan. Bulan marah. Pacarnya juga tidak senang. Itu adalah situasi yang sangat canggung terakhir kali di hotel, dan semua itu karena Richard. Telepon sahabatmu Lara Jin dan katakan padanya bahwa kita melihat bajingan itu. Kata pacarnya. Hehe, baiklah. Moon segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lara. Terlihat lebih menarik. Episode 39. Moon menelepon Lara tetapi dia tidak mengangkat telepon. Mungkin dia tidak mendengarnya. Bulan merasa cemas. Oh, apa yang sedang Lara lakukan? Kenapa dia tidak menjawab telepon? Lalu kenapa kamu tidak menelepon lagi? Aku tidak berpikir kita akan bertemu bocah ini di sini, jadi kita harus memberinya pelajaran selagi bisa. Terakhir kali, dia membuat kita kehilangan muka, kan? Pacar Moon, Milo Kadi berkata dengan tergesa-gesa. Oke, aku tahu. Moon mengangguk dan segera memutar nomornya lagi, tetapi Lara masih tidak menjawab. Kesempatan seperti itu sulit didapat,
jadi mereka harus bertindak cepat. Moon tidak menyerah dan terus menelepon Lara. Restoran ini tidak murah. Berapa banyak uang yang diambil orang ini? Milo penasaran. Lara sepertinya menyebutkan bahwa dia mengambil $20.000, tetapi dia sudah menghabiskan lebih dari $10.000 terakhir kali. Bagaimana mungkin dia masih punya uang untuk memasuki tempat seperti itu? Bagaimana aku tahu? Tapi, kenapa Richard terlihat lebih menarik kali ini? Aku hampir tidak mengenalinya sekarang. Moon penasaran tetapi karena alasan yang berbeda. Mendengar pacarnya memuji orang lain, Milo tidak senang dan cemburu. Hei, apakah kamu pingsan karena dia? Bagaimana Richard lebih tampan hari ini? Bukankah itu hanya gaya rambut baru? Semua orang akan terlihat bagus jika mereka memiliki potongan rambut dan makeover. Tidak, aku hanya berpikir dia sedikit berbeda. Moon Cherise memukul bibirnya. Milo mendengus pelan tak percaya. Ini menjadi agak canggung, jadi Moon terus menelepon Lara di ponselnya. Dia benar-benar ingin menyaksikan Lara menghina Richard. Bagaimanapun, dia benar-benar dipermalukan terakhir kali. Lara telah mengundang mereka untuk makan malam gratis, tetapi Richard memiliki keberanian untuk tidak membayar porsi makan mereka. Dia benar-benar memandang rendah mereka. Richard dan Charlotte memasuki restoran. Saat itu hampir jam makan malam, jadi tidak terlalu banyak orang dan ada banyak kursi kosong. Tidak seperti restoran Zelda, mereka tidak perlu melakukan pemesanan untuk makan di sini, dan juga tanpa biaya. Biaya untuk 2 orang adalah sekitar $700 atau $800. Mereka berdua duduk dan pelayan mulai memperkenalkan spesialisasi. Charlotte memesan 2 hidangan yang keduanya hijau, sementara Richard memesan 2 hidangan daging karena dia tidak bisa bertahan makan hanya dengan sayuran. Oke, ini sudah cukup, kata Richard. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Pelayan pergi dengan menu. Sementara mereka menunggu makanan tiba, Richard mulai mengutak-atik ponselnya karena bosan. Dia tidak hanya bermain game di ponselnya, tetapi juga mencari metode manajemen online. Sejak dia mengambil alih alun-alun, itu harus dikelola dengan baik. Setelah memikirkannya berulang kali, sepertinya dia harus menemukan manajer umum yang dapat dipercaya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan baginya untuk pergi ke alun-alun dan kembali selama kelas pada hari kerja. Haruskah dia melakukan drive recruitment atau pencarian online? Ini agak sulit baginya, karena orang-orang berbakat sulit ditemukan. Selain itu, bahkan jika dia punya uang, menemukan orang yang tepat untuk tugas yang tepat juga sulit. Sepertinya dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Dia bisa meminta Harold untuk merekomendasikan beberapa orang untuknya karena dia akan menandatangani kontrak dalam beberapa hari. Apa yang Anda pikirkan? Charlotte tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang Richard yang duduk di depannya. Ah, tidak apa-apa. Richard menggelengkan kepalanya dengan sopan dan meletakkan ponselnya. Oke. Segera, hidangan disajikan, dan keduanya mulai makan. Di sisi lain, Moon akhirnya berhasil menghubungi Lara. Sebenarnya Lara sudah melihatnya, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Terakhir kali ketika Richard mentraktir mereka makan malam, dia harus membayar lebih dari $6.000. Namun, setelah itu, Moon tidak menyebutkan apapun tentang uang itu yang membuat Lara marah. Dia tidak ingin menjadi teman Moon lagi. Namun, Moon terlalu gigih, memanggilnya lebih dari 10 kali berturut-turut. Karena Lara sudah sangat kesal, dia tidak punya pilihan selain mengangkat telepon. Hei, Bulan, kenapa kamu memanggilku? Kata Lara acuh tak acuh. Lara, kamu akhirnya menjawab telepon. Apa yang kamu lakukan? Lupakan saja. Coba tebak siapa yang saya lihat. Siapa? Saya bertemu Richard yang mengundang kami makan malam terakhir kali. Dia benar-benar pergi ke restoran kelas atas dengan seorang wanita. Berapa banyak uang yang dia dapatkan? Restoran kelas atas. Dengan seorang wanita. Wanita itu mungkin Zelda main. Tidak, tidak mungkin, itu pasti dia. Kalau tidak, dia tidak akan percaya bahwa Richard masih bisa makan dengan wanita lain. Lara tidak senang tetapi diam-diam iri pada Richard. Bagaimana Cik bisa berhubungan dengan orang kaya seperti Zelda main? Bahkan pergi makan malam dengannya, apakah itu berarti mereka akan segera bersama? Lara menghela napas tak berdaya. Dia telah merayu Kenan itu tetapi dia tidak peduli padanya. Kapan dia akan seberuntung Richard untuk berhubungan dengan orang kaya? Semakin Lara memikirkannya, semakin cemburu dia. Oh, Richard baru-baru ini berhubungan dengan orang kaya,
jadi dia mungkin harus makan dengannya. Kata Laras. Apa? Orang kaya? Moon terkejut dan diam-diam iri saat dia mendengarnya. Tidak heran dia bisa datang ke restoran kelas atas, itu adalah suguhan dari orang lain. Ya, jangan khawatir tentang itu. Orang kaya itu memiliki temperamen yang buruk, jadi jangan memprovokasi dia. Lara ingat bahwa Zelda telah menamparnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain memohon pengampunan darinya meskipun menjadi korban di sini. Dia marah. Ah, kalau begitu itu bukan urusan kita sekarang. Apakah kamu tidak ikut? Aku tidak. Lara menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tidak ingin ditampar oleh Zelda lagi. Oh. Setelah menutup telepon, Lara berpikir, ini tidak mungkin, bahkan Richard bisa berhubungan dengan orang kaya. Bukankah saya lebih baik dari dia? Mengapa saya tidak bisa berhubungan dengan orang kaya? Atau karena saya belum mencoba yang terbaik? Lara menggigit bibirnya dan memutuskan untuk mengirim foto yang lebih seksi ke penari balet. Dia harus merayu orang ini apapun yang terjadi. Dia duduk. Dia mengenakan rok denim pendek, jadi dia mengambil foto dirinya menunjukkan dirinya pakaian dalam. Sementara itu, ponsel Richard bergetar. Dia mengkliknya dan segera memuntahkan makanannya. Lara Jin ini semakin terbuka dengan foto-fotonya. Selfie yang dikirimnya lumayan bagus karena cukup memikat hingga membuat Richard melihat foto itu 2 kali. Dia ingin tertawa. Jika Lara tahu dia telah berkorban begitu banyak untuk merayunya, bagaimana reaksinya? Charlotte, yang sedang makan, bingung. Apa yang ditertawakan oleh Richard Cannon? Apakah dia memikirkan apa yang akan terjadi malam ini? Dia tersipu. Titik. Di luar restoran, Moon meletakkan ponselnya, dan Milo bertanya, bagaimana? Apakah Lara Jin datang atau tidak? Dia tidak akan datang. Dia memberitahuku bahwa Richard berkencan dengan seorang wanita kaya yang datang bersamanya untuk makan malam di sini. Bulan sedikit cemburu. Aku tahu itu. Orang ini tidak akan punya uang untuk dibelanjakan di tempat seperti ini. Ternyata dia telah dipelihara sebagai bayi gula. Dia benar-benar pecundang. Malu pada kita para pria. Milo berkata dengan benar. Namun, sebaliknya, dia berpikir dalam hati, bagaimana bocah ini bisa begitu beruntung telah berhubungan dengan wanita kaya. Ini berarti dia mungkin akan beristirahat dengan tenang selama 20 tahun ke depan. Mengapa saya tidak bisa berhubungan dengan orang kaya? Saya harus meminta tip kepada Richard Cannon nanti. Ditambah lagi, dia mengatakan bahwa orang kaya ini memiliki temperamen yang buruk dan dia ingin kita pergi. Bulan melanjutkan. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Milo mengangguk. Dia berpikir bahwa jika mereka terus menunggu, Richard mungkin akan keluar bersama wanita kaya itu dan mengenali mereka. Jika dia memamerkan wanita kaya itu kepada mereka, bukankah itu lebih memalukan? Lebih baik pergi secepat mungkin. Moon memiliki pemikiran yang sama dengannya, tetapi dia lapar dan ingin masuk untuk makan malam. Dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Setelah dia berkata begitu, Milo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan menjelaskan. Saya tidak punya banyak uang di sini. Ini adalah tempat bagi orang kaya untuk masuk. Kalimat terakhir yang dia simpan sebagai gerutuan di hatinya. Dia bukan bayi gula jadi dia tidak punya uang untuk dibelanjakan di sini. Lebih baik mereka pergi saja. Bulan kecewa. Oke, ayo makan di prasmanan kalau begitu. Milo mengangguk. Prasmanan masih bisa diterima karena ada tempat murah di City Square yang harganya sekitar $48 per orang. Itu bagus dan karenanya lebih baik untuk makan malam mereka di sana. Keduanya berpegangan tangan dan pergi. Sementara itu, Richard dan Charlotte menghabiskan makanan mereka. Richard membayar tagihan dan keluar dari restoran bersama Charlotte. Hari mulai gelap, dan Charlotte semakin gelisah. Dia punya pacar setelah lulus kuliah dan hanya tidur dengan satu pria. Jika dia tidur dengan Richard malam ini, dia akan menjadi yang kedua. Dia merasa semakin terangsang ketika pikiran itu terus berlama-lama di benaknya. Setelah masuk ke mobil, Richard pergi dari restoran. Charlotte tertegun setelah merasa sangat cemas setelah beberapa waktu. Ini karena Richard mengemudi lurus menuju tempatnya. Apakah dia tidak ingin melakukan apapun padanya? Apakah dia mengirimnya kembali secara langsung? Atau apakah dia ingin pergi ke rumahnya untuk melakukan sesuatu yang mengasyikkan? Tapi ada penyewa lain di sana, jadi bagaimana jika kedua teman sekelas itu kembali? Bukankah akan canggung jika mereka menangkap mereka di tengah melakukannya? Pikiran Charlotte menjadi liar.
Dia menggigit bibirnya dengan erat dan berbohong. Baru-baru ini, tempat yang saya sewa sangat bising. Kalau begitu kamu harus menyewa tempat lain. Jawab Richard. Charlotte terdiam karena bukan itu yang dia maksud. Dia ingin pergi ke rumahnya. Di mana Anda tinggal? Bisakah saya pergi dan melihat-lihat? Chang terkejut setelah mendengarnya berkata begitu. Apa yang akan mereka lakukan di rumahnya? Mungkinkah